eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know but don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junadi Pratiwi dari PPS 4A, NIM 185231022. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang zakat itu sebagai komponen dari kebijakan fiskal. Nah, apa sih itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan di mana yang mempengaruhi APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal ini itu adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Ada beberapa kebijakan yang diperlukan untuk mengoreksi beberapa gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian yang disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis atau sering disebut juga dengan sistem ekonomi pasar yang sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Nah, apa aja sih itu? Nah, itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan perdagangan. Kenapa sih kebijakan itu perlu untuk mengoreksi jalannya perekonomian? Dikarenakan agar mekanisme pasar itu berjalan dengan sempurna. Kemudian dalam penerapannya itu ada perbedaan antara kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam, di mana kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional itu suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi yang dilakukan untuk memulihkan perekonomian karena suatu krisis dan untuk meningkatkan perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif. Sehingga tumpuan utama kebijakan fiskal negara kapitalis itu yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal itu suatu di mana suatu kewajiban negara atau menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi Islam itu tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mengacu untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, dikarenakan pada hakikatnya permasalahan ekonomi yang sering terjadi di masyarakat itu berasal dari mana sih distribusi harta tersebut di tengah-tengah masyarakat. Lalu salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat itu apa sih? Nah, salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat itu adalah kewajiban zakat kepada pemilik harta apabila harta itu sudah mencapai nisabnya. Di Indonesia pula potensi zakat itu sangat besar karena mayoritas di Indonesia itu beragama Islam. Nah, Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional itu memperkirakan potensi zakat Indonesia itu mencapai 100 triliun per tahun. Dan dari jumlah potensi tersebut hanya sekitar 1,5 triliun yang baru tergarap pada tahun 2010. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam itu apa sih? Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan
intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kemudian tujuan lainnya itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual yang seimbang. Kemudian kebijakan fiskal dalam sistem Islam dan konvensional itu mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Kemudian menurut Matt Wiley, tujuan kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama, Islam itu menghendaki tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip bahwa kekayaan itu seharusnya itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi juga beredar di orang-orang yang kalangan bawah. Kemudian yang kedua itu, Islam itu tidak mengenal itu adanya riba atau bunga. Dan yang ketiga, Islam itu mempunyai komitmen, yaitu membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang untuk agar berkembang menjadi lebih baik. Di dalam Islam juga itu komponen yang memperdayakan ekonomi dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama itu zakat. Nah, zakat ini itu bersifat itu wajib, dan terus yang kedua itu infak, sedekah dan wakaf itu bersifatnya sukarela. Nah, zakat, infak, sedekah, terus wakaf itu di dalamnya itu tergantung di dalamnya itu terkandung unsur-unsur kebijakan fiskal. Dalam ekonomi Islam, unsur yang bersifat wajib dan sukarela ini merupakan suatu yang khusus yang membedakan antara sistem ekonomi pasar. Karena sistem ekonomi pasar itu tidak mengenal adanya sektor sukarela. Tetapi dalam sistem ekonomi pasar itu dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama, atau bisa disebut dengan seimbang lah. Kemudian tujuan utama dari kegiatan zakat itu berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar, yaitu untuk menciptakan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal itu adalah pajak yang sebagai sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Misalnya itu di Indonesia itu tidak ada unsur zakat di dalam data APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian itu dalam konsep fikih sistem zakat itu berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim, di mana mempunyai tujuan untuk pihak yang surplus dan pihak yang defisit muslim itu menjadi kelompok, agar yang defisit itu menjadi kelompok atau menjadi surplus lah, agar tidak terus untuk menjadi defisit. Zakat itu bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata itu bertujuan untuk duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Karena hal inilah yang membedakan antara kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi pasar. Nah,
itu juga ada di Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya itu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebelumnya itu kan ada potensi zakat yang sudah saya jelaskan itu mencapai 100 triliun per tahun. Kalau dibandingkan dengan RAPBN 2011, jumlah tersebut itu hampir sepertiga dari alokasi dana belanja Kementerian Negara dan lembaga pemerintah yang mencapai 395,2 triliun. Jumlah potensi zakat tersebut itu 2 kali lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang hanya memperoleh anggaran tertinggi itu dalam RAPBN 2011 yaitu sebesar 56,6 triliun. Apabila seluruh potensi zakat tersebut terkumpul secara maksimal, maka Indonesia itu tidak harus tergantung lagi kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutupi defisit anggaran belanjanya. Kemudian manfaat zakat itu ada beberapa. Yang pertama itu membersihkan harta dan jiwa, dan yang kedua itu sebagai sarana pengendalian diri, dan yang ketiga itu mengelola uang. Dengan menjalankan atau menunaikan zakat itu, kita dapat mengatur keuangan dan lebih bijak dalam menggunakan harta atau uang yang kita miliki. Nah, dan kemudian mengurangi pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat itu bisa mengurangi pendapatan kena pajak atau PKP, di mana zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir itu sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial, di mana para pengelola zakat akan memberikan bagian zakat kepada orang yang lebih membutuhkan atau mempunyai ekonomi yang lemah. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.